Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man fa'ahum linnas. Alhamdulillah sahabat sahabat Facebook atau sahabat online, sahabat IG, sahabat YouTube dimanapun saudara berada, semoga saudara semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dipanjangkan umur dan selalu dalam keberkahan. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di bertepatan tanggal 3 September 2021. Kita memasuki hari Jumat. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Jadi jangan sampai kita melewatkan hari Jumat ini, kita lewatkan dengan hal-hal yang sia-sia. Karena kata Rasulullah SAW, tanda orang yang mendapatkan keberuntungan kehidupan dunia dan akhirat adalah orang yang memperbanyak amal soleh ketika hari Jumat. Jadi amalan soleh apa yang harus kita laksanakan dan kita rutinkan setiap hari Jumat? Ada beberapa amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah amalan membaca salawat. Jadi hari Jumat itu kita perbanyak membaca salawat. Paling tidak kita baca, khusus hari Jumat kita banyak membaca 1000 salawat. Cukup bacanya yang pendek aja, yang diajarkan oleh Habib Ali As-Suqab. Kata Habib Ali, salawat yang paling bagus kita baca pendek, ringkas, namun luar biasa manfaat. Apa bunyi salawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Itu yang pakai nada. Tapi kalau yang untuk zikir bisa sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Mau cepat bisa sallallahu alaihi wasallam. Dibaca rutin setiap hari Jumat, kalau bisa setiap hari. Jadi khusus hari Jumat kita banyak membaca salawat sampai 1000 kali. Karena sebarang siapa yang rutin membaca salawat, maka keberkahan akan menghampirinya. Apa itu keberkahan? Bertambahnya kebaikan, keluarganya sehat, orang tuanya sehat, dan seluruh keberkahan pada rezeki dan kehidupannya. Nah, jadi amalan yang pertama adalah sholawat. Yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang rutin membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Jadi amalan kedua, kita harus membaca ayat suci Al-Quran. Malamnya kita baca, setelah maghrib kita rutinkan baca Yasin, baca Al-Muluk,
baca wirid-wirid lain, karena kata sebagian ulama mengatakan karena malam Jumat itu adalah malamnya para arwah-arwah. Maksudnya apa? Arwah-arwah itu yang meninggal itu ada sebagian ulama, Imam Basyari pernah mengatakan bahwa arwah-arwah yang meninggalkan kita, baik keluarga kita, itu pada malam Jumat dia akan keluar. Dia akan mencari kerabatnya, menemui saudara-saudaranya. Tapi kita tidak melihat. Tapi kita yakin, kita punya iman, yakin bahwa orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita kah, itu akan melihat kita ketika malam Jumat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala kebaikan dan mampu mengirimkan sedekah dari bacaan Al-Quran, terus wirid-wirid yang lain kita hadiahkan pahalanya untuk saudara kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal pada malam Jumat, insya Allah dia akan bahagia, senang dia melihat kita mengirimkan oleh-oleh. Jadi jangan sampai kita pada malam Jumat ini melewatkan hal yang sia-sia tadi. Rutinkan, biasakan agar menjadi terbiasa. Karena kalau kita selalu rutin dengan hal-hal yang tidak bagus seperti setelah salat maghrib main game, nonton TV, jalan-jalan, itu hal yang sangat kurang tepat. Maka untuk mengubahnya kita perlahan-lahan dulu agar itu menjadi amal yang soleh dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jadi amalan kedua tadi apa? Baca Al-Quran. Tip cara baca Al-Quran gimana? Waktunya bagusnya itu setelah salat maghrib. Amalannya bagus setelah salat maghrib baca Yasin, terus baca surah Al-Mulk. Itu kalau bagus lagi baca surah Al-Kahfi tadi ya. Surah Al-Kahfi kita baca. Kata Nabi, kata Rasulullah SAW berkata, siapa yang rutin membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Kita menghindari dari fitnah Dajjal ini harus mempunyai amalan-amalan temeng. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar daripada fitnah Dajjal. Karena orang yang alim, orang yang soleh pun dia tidak mampu melawan Dajjal, walaupun dia dalam artian sudah memiliki ilmu yang tinggi, memiliki amalan yang tinggi. Namun kalau dia merasa dirinya mampu, tidak melalui pertolongan Allah, maka dia akan menjadi orang yang hina di depan Allah. Jadi surah Al-Kahfi ini bagus diamalkan. Bahkan kata Nabi, siapa yang membacanya surah Al-Kahfi ayat 1, hafal ayat 1 sampai 10, maka dia akan menjadi temeng, menjadi pelindung untuk menghadapi fitnah-fitnah Dajjal. Jadi bacanya mulai ayat 1 sampai 10 bisa, baca sampai keseluruhan bisa. Ini surah Al-Kahfi ayat ke juz ke-15. Di juz ke-15 ini surah Al-Kahfi, jumlah ayatnya ada 100 berapa? 110. Jadi jumlah surah ayat Al-Kahfi itu 110. Jadi kurang lebih ada 5 lembar, 5 halaman kalau bahasa kami. 5 halaman. Cara membacanya gimana supaya kita rutin bacanya? Baca kalau bisa setiap pagi, setiap hari Kamis, misalnya Kamis menuju ke Jumat, baca paginya misalnya mulai A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayman yunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Itu cara bacanya. Kalau cepat, kalau santai bisa. Tadi terserah mau santai mau cepat bisa. Kalau santai
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu dibaca rutin, mau cepat mau santai terserah yang mana sahabat-sahabat semua mampunya yang mana. Jadi tekniknya gimana? Pagi Kamis kita baca 1 lembar. Nah, sampai sini. Sampai ayat ke-20. Nah, terus setelah sholat zuhur kita baca 1 lembar. Nah, ayat sini ayat ke-21 sampai ayat ke-234. Nah, setelah asar kita baca ayat 35 sampai ayat ke-53. Nah, setelah maghrib kita baca mulai ayat 54 sampai ayat ke-74. Nah, dan setelah sholat subuh baru kita bisa baca mulai ayat 75 sampai ayat ke-110. Nah, jadi enteng pakai strategi supaya tidak kecapean membacanya, kan lumayan banyak surah Al-Kahfi itu. Jadi tekniknya pagi subuh Kamis kita baca tadi itu awal surahnya sampai ayat berapa, terus setelah maghrib baca lagi, setelah sholat zuhur baca 1 lembar lagi, setelah sholat asar baca 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar, setelah subuh 1 lembar lebih. Itu kalau yang tidak bisa secara keseluruhan, jadi ada strateginya. Nah, jadi itu bicara soal Kahfi rutinkan. Baik, itu amalan yang kedua tadi bicara. Atau amalan yang ketiga apa? Amalan yang ketiga, kalau bisa kita rutinkan untuk bersedekah, biarpun hanya Rp1.000, Rp5.000, karena sedekah dari Jumat itu akan menambah keberkahan pada rezeki dan akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Terus amalan berikutnya apa? Kita kalau bisa rutinkan sholat duha. Nah, jadi sholat duha itu kita harus rutinkan. Kenapa harus kita rutinkan? Karena itu adalah kunci untuk kita mencari rezekinya Allah. Jadi kalau kita baik itu kalau kita sebagai pelajar, maka lebih utamakan untuk melaksanakan wirid-wirid tadi. Kenapa? Supaya ketika sudah tidak menjadi pelajar lagi, menjadi seorang ayah, maka dia akan menjadi terbiasa melaksanakan amal-amal soleh. Jadi kalau sudah terbiasa, insya Allah ketika ada masalah, ketika ada problem kehidupan, dia akan meminta kepada Sang Pencipta. Jadi itu fungsinya kita rutin melaksanakan amal-amal soleh tadi, sholat duha. Terus yang berikutnya adalah kita rutinkan sedekah sudah, sholat duha sudah, kita rutinkan untuk selalu beristighfar. Jadi hari Jumat ini kita bagus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bisa kayak itu bunyi istighfar. Bisa juga Rabbighfirli waliulayya, Rabbighfirli waliulayya, Rabbighfirli waliulayya. Bisa juga kayak gitu. Namun ada satu amalan yang berat, ringan di lisan namun berat di timbangan wazan, timbangan di akhirat. Ringan di lisan namun timbangan di akhirat akan berat. Apa itu? Kita baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita rutinkan itu baca setiap hari Jumat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah apa? Siapa yang rutin mengamalkan kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baik hari Jumat atau hari-hari lain,
maka ini adalah menjadi amalan yang sangat ringan di lisan namun berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di hari Jumat ini. Kita perbanyak amal-amalan soleh, kita perbanyak untuk kualitas diri kita daripada kita sibuk untuk kesana kemari membicarakan orang lain, sibuk main game atau apa. Lebih baik kita fokus sibuk kepada kualitas diri kita. Jadi itu ya, itu amalan untuk hari Jumat. Insyaallah para sahabat semua, para pelajar bisa untuk mengamalkannya. Jangan lupa juga hari ini hari Jumat bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ya. Jangan tidak sholat Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia dicap menjadi orang yang munafik. Hati-hati ya. Tanda orang munafik tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja nasihat kita pada hari ini. Nasihat untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, semoga menjadi amal jariyah, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.